Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel yang akan memberikan informasi kepada rekan-rekan guru dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang panduan lengkap mengerjakan LMS Guru Belajar seri ASN P3K. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang tata cara mendaftar pada program ini. Bagi yang belum melihat dan belum mendaftar, silakan tonton videonya, linknya ada di deskripsi. Silakan dibaca juga daftar isi dari video ini. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan semua, pertama-tama kita login dulu ke akun kita. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau kemarin ketika mendaftar ini belum berlangsung atau belum mulai, sekarang tulisannya sedang berlangsung. Kemudian di bawah ada tautan fasilitasi. Ini sudah ada. Kalau kemarin masih belum ada. Nah, bagi punya rekan-rekan yang masih belum muncul tautan fasilitasinya, ini silakan logout dulu, ditunggu saja dan dipantau terus. Ini karena saya juga 1 hari ini baru muncul. Kemudian kita klik tautan fasilitasi ya. Nanti kita akan diarahkan ke LMS dari program P3K ini. Setelah kita masuk ke dalam LMS, ini tampilannya di beranda ada pendahuluan, ada PGSD dan pedagogis. Karena saya kemarin memilih bidang studi PGSD, sehingga ini materinya bidang studi PGSD. Jika teman-teman memilih bidang studi yang lain, maka ini tentunya akan berbeda. Lalu jika kita klik PGSD ini, ternyata dibagi lagi menjadi beberapa mata pelajaran, yaitu di sini ada bahasa Indonesia, IPA, IPS, matematika dan PPKN. Bapak Ibu bisa membuka materi-materi ini secara mandiri karena ini sifatnya kan belajar mandiri. Ya, bisa dibuka mulai dari depan bahasa Indonesia atau juga bisa membuka mapel yang lain terlebih dahulu, asalkan nanti semuanya dibuka. Ini saya coba membuka mapel IPS Bapak Ibu. Kita buka mapel IPS. Nah, kita scroll ke bawah. Ini setiap modul ini selalu diawali dengan penilaian diri. Lalu kemudian kita belajar pembelajaran. Di sini IPS dibagi menjadi 4 pembelajaran. Kemudian nanti diakhiri dengan refleksi pembelajaran. Kita buka dulu penilaian diri. Klik answer the question. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan kemampuan kita saat ini terkait mapel atau materi IPS. Setelah menjawab semua pertanyaan, kita klik tombol submit di bawah ini. Lalu kita klik tombol continue. Kemudian kita akan melihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita jawab tadi. Kita scroll ke bawah, semuanya sudah terjawab. Lalu kita klik tombol back to course untuk kembali ke menu atau beranda mapel IPS. Nah, di beranda mapel IPS ini kita lihat bagian penilaian diri sudah tercentang. Setelah itu kita bisa mulai melakukan atau mengerjakan pembelajaran, mulai dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 4. Ini saya buka pembelajaran 3 karena pembelajaran 1 dan 2 sudah saya kerjakan. Setiap pembelajaran itu terdiri dari 5 bagian ini Bapak Ibu. Pengantar, bahan belajar, ruang kolaborasi, komunitas belajar, dan review pembelajaran. Semuanya ini harus kita buka satu persatu mulai dari atas. Pengantar kita buka dulu. Ini isinya adalah kompetensi yang harus kita capai atau yang akan kita capai setelah mempelajari materi ini. Kita back to course. Nah, ini sudah tercentang. Kemudian ke bagian yang kedua, ini adalah materinya, bahan belajar tentang bab perilaku ekonomi. Kita buka.
Di bagian materi ini, di bawah ini ada garis yang menunjukkan bahwa kita telah menyelesaikan materi ini apa belum, berupa presentasi 0 sampai 100%. Supaya 100% kita harus membuka materi ini satu persatu per halaman ya. Ini halaman pertama. Kemudian kita klik ini perilaku ekonomi dan kesejahteraan, masuk ke halaman kedua. Nah, ini halaman kedua. Nah, di halaman kedua ini ada modulnya. Kita buka dan kita bisa membacanya, kemudian di-download juga bisa. Nah, ini modulnya berupa PDF. Kita bisa download, boleh atau cukup dibaca. Nah, kita lihat presentasi dari ketuntasan materi ini akan semakin bertambah. Selanjutnya kita pilih kotak yang sebelah kanan ini, bahan paparan, untuk masuk ke halaman berikutnya. Kalau kotak yang sebelah kiri ini itu untuk ke halaman sebelumnya. Kita klik bahan paparan. Di halaman berikutnya ini, bahan paparan, itu ada materi berupa PowerPoint atau PDF atau gambar atau juga bisa berupa video. Setelah kita membaca materi, kita pilih kotak yang sebelah kanan ini, seberapa pahamkah Anda untuk menjawab 2 soal tentang materi yang sudah kita pelajari. Soal yang pertama ini kita pilih, kita klik soal 1. Kita jawab soal ini. Saya pilih ini. Setelah dijawab, kita klik submit. Nah, ini jawaban Anda tepat. Setelah itu kita klik continue. Kemudian soal yang kedua ini kita jawab. Kemudian klik submit lagi. Nah, jawaban Anda tepat. Kemudian kita klik continue. Untuk soal pemahaman ini, jawaban kita salah itu tidak apa-apa, nanti bisa diulangi atau tidak usah diulangi juga tidak apa-apa. Kita klik continue saja. Setelah 2 soal dijawab, kita klik tombol selesai. Nah, ini presentasi ketuntasan materi ini kita sudah 100%. Kalau sudah 100% seperti ini, kita kembali ke menu awal, kita klik back to course, dan di menu awal Mapel IPS ini bagian yang kedua, bahan belajar telah tercentang. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu ruang kolaborasi. Di bagian ruang kolaborasi ini itu ada materi atau topik yang harus didiskusikan. Di sini ada topiknya, kemudian kita mendiskusikannya dengan rekan-rekan yang lain. Kita bisa menambahkan diskusi baru atau topik baru, atau kita juga bisa menanggapi topik yang sudah dibuat oleh rekan-rekan yang lain. Saya mencoba menambahkan diskusi baru dengan cara klik tombol add new topic ini, kemudian subjeknya misalnya saya tulis seperti ini, kemudian message atau pesannya saya tulis. Setelah ditulis, kita klik tombol post to forum. Kalau sudah berhasil, berarti kita sudah ikut berpartisipasi dalam ruang kolaborasi ini. Kemudian kita back to course. Nah, bagian ruang kolaborasi sudah tercentang. Lanjut ke bagian yang keempat, ini komunitas belajar. Bagian komunitas belajar ini hampir sama dengan ruang kolaborasi. Bedanya di sini belum disediakan topik untuk didiskusikan. Kita bisa membuat atau menambahkan topik atau diskusi baru. Juga kita bisa menanggapi topik diskusi yang sudah dibuat oleh rekan yang lain. Di sini saya akan mencoba menanggapi salah satu topik diskusi ini di bawah ini. Caranya kita klik di salah satu topik diskusi, misalnya punya Bu Sri Wahyuni ini, kita klik discuss this topic, kemudian di sini kita klik reply.
Kemudian kita ketikkan tanggapan kita. Setelah diketikkan, lalu kita klik post to forum. Setelah itu kita klik back to course untuk kembali ke menu awal, dan bagian keempat atau komunitas belajar ini sudah tercentang. Selanjutnya bagian kelima yaitu review pembelajaran. Kita buka, ini isinya adalah kuis atau soal. Kita klik attempt quiz now. Kemudian kita jawab soal-soalnya, ada 7 soal. Kita jawab dulu sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari. Setelah selesai dijawab, kita klik finish attempt. Kemudian ini jawaban yang kita sudah simpan, kita klik submit all and finish. Selanjutnya ini hasilnya, ternyata nilainya 4,29, di bawah passing grade 43%. Tapi di bawah ini ada pembahasannya, jawaban yang benar. Kita scroll ke bawah, kemudian kita klik finish review. Kemudian ini hasilnya, nilainya 4,29 ya. Kita coba klik back to course untuk kembali ke menu awal, ternyata silang karena di bawah passing grade. Maka kita harus ulangi lagi, kita masuk lagi ke review pembelajaran. Kemudian kita di sini kita re-attempt quiz, yaitu mengulangi quiz. Kita klik itu, nah kita menjawab soal lagi, dan diharapkan ini jawabannya harus benar dan nilainya bagus. Kemudian kita klik finish attempt. Kemudian kita klik submit all and finish, sama seperti tadi ya. Dan alhamdulillah jawabannya sudah hampir sempurna, nilainya 8,5. Kita klik finish. Nah ini hasilnya ada 2. Tadi yang pertama kita nilainya jelek, kemudian yang kedua bagus. Kita back to course, kemudian review pembelajaran sudah tercentang karena kita sudah melampaui passing grade dan dari percobaan yang kedua tadi, kuis yang kedua. Nah Bapak Ibu, sampai di sini kelima bagian dari pembelajaran 3 itu sudah kita selesaikan semua, sudah tercentang semua. Selesaikan kelima bagian ini di setiap pembelajaran ya. Pembelajaran 1, 2, 3 maupun 4 itu harus diselesaikan dulu semua. Baru nanti terakhir yang paling bawah ini kita masuk di refleksi pembelajaran. Setelah diselesaikan semua pembelajarannya, kemudian di bawah kita klik refleksi pembelajaran. Itu terdiri dari 2. Refleksi pembelajaran itu kita buka dulu. Isinya ini adalah pernyataan-pernyataan dari teman-teman yang sudah menyelesaikan pembelajaran. Kita bisa menulis refleksi pembelajaran kita dengan klik tombol new blog post ini. Tapi walaupun kita tidak menulis refleksi kita di sini, itu tidak apa-apa. Coba saya tidak menulis ya, saya kosongi saja. Saya cuma baca saja ke bawah, kemudian saya klik back to course. Nah ternyata bagian refleksi pembelajaran ini sudah tercentang, walaupun saya tidak menulis refleksi saya di bagian refleksi pembelajaran tadi. Selanjutnya di bawah refleksi pembelajaran ini ada modul pembelajaran. Kita buka, isinya ini adalah modul pembelajaran yang sudah kita pelajari di setiap pembelajaran tadi, baik pembelajaran 1, 2, 3 maupun 4 ini dijadikan satu dalam satu modul. Kalau tadi di pembelajaran itu kan dipotong-potong per pembelajaran. Ini satu file, ini satu modul IPS. Nah ini isinya satu modul, halamannya sampai 171. Nah ini bisa kita download sebagai bahan belajar kita secara offline. Saran saya semuanya di-download saja modul ini supaya nanti kita bisa memakainya sewaktu-waktu. Sedangkan yang bagian bawah ini adalah bahan paparan. Ini juga bahan paparan yang tadi ada di setiap pembelajaran. Pembelajaran 1, 2, 3, dan 4 ini
bisa kita download di menu ini. Jadi Bapak Ibu yang ingin mendownload modul dan juga bahan paparan itu sebaiknya langsung menuju ke menu modul pembelajaran ini yang terakhir di bagian bawah dari setiap mata pelajaran. Nah Bapak Ibu, itu tadi sudah saya tunjukkan bagaimana panduannya untuk menyelesaikan satu modul atau satu mapel dalam program ini. Tadi kita sudah menyelesaikan satu modul IPS. Nah untuk modul mata pelajaran yang lainnya bisa Bapak Ibu lakukan persis langkah-langkahnya seperti yang sudah saya jelaskan di video ini. Selanjutnya ini ada sedikit informasi. Apabila Bapak Ibu ketika mengerjakan LMS itu ada kendala, misalnya seperti ini, gambar seperti ini. Nah ini tandanya itu server dari LMS ini itu sedang dalam proses pemutakhiran sehingga belum bisa dipakai, atau Bapak Ibu bisa mencoba lain waktu ketika sudah normal kembali. Yang kedua, kalau Bapak Ibu di tengah-tengah kemudian ada gambar muncul seperti ini, nah itu artinya error database connection failed. Nah ini artinya server atau database-nya itu sedang overload karena banyak yang mengakses LMS atau web ini. Solusinya ya kita tunggu sejenak atau kita refresh, nanti pasti akan normal kembali apabila sudah tidak penuh atau sudah tidak overload. Sekian video panduan lengkap mengerjakan LMS Guru Belajar seri ASN P3K. Semoga video ini bermanfaat khususnya bagi rekan-rekan guru yang sekarang sedang mengikuti program ini. Apabila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan share video ini kepada teman-teman dan rekan-rekan yang lain, serta subscribe channel saya ini supaya lebih berkembang dan memberikan informasi-informasi penting lainnya kepada rekan-rekan guru semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.